Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sejarah perpecahan di dalam Islam episode pertama. Saat ini di seluruh dunia ada ratusan ormas atau organisasi massa Islam. Di Indonesia pun ada banyak ormas yaitu NU, Muhammadiyah, LDI, Salafi, Persis, Al-Irsyad, Al-Islah, Jamaah Tabligh, dan organisasi-organisasi Thariqah dan lain-lain. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia pun merupakan ormas. Masing-masing organisasi menjalankan agama menurut tafsir dari organisasi tersebut yang mereka ambil dari ulama-ulama mereka yang mereka ikuti. Di Indonesia, mayoritas muslimnya bermazhab Syafi'i dengan mazhab akidah Asy'ari ataupun Maturidi. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau jalan yang dilewati. Pengucapan Arabnya berbunyi madhabun, tetapi orang Indonesia mengucapkannya dengan bunyi mazhab. Secara singkat, kata mazhab berarti doktrin. Bisa juga disebut sebagai sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik itu konkret maupun abstrak, nyata ataupun tidak nyata. Mazhab adalah suatu metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian oleh seseorang, kemudian orang tersebut menjadikannya sebagai pedoman hidupnya di dalam beragama. Pedoman tersebut jelas batasannya dan bagian-bagiannya, serta dibangun di atas prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah, baik itu kaidah fikih maupun kaidah teologi. Kaidah itu artinya ukuran atau tolok ukur. Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apapun. Jadi, mazhab juga bisa dikatakan sebagai gaya hidup yang berbeda dengan orang yang lainnya. Misalkan di dalam pandangan kenegaraan, seseorang mencontoh pemikiran Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa dia bermazhab Soekarno. Setidaknya ada 3 macam mazhab di dalam Islam, yaitu mazhab fikih, mazhab teologi, dan mazhab politik. Fikih adalah ilmu tentang tata cara ibadah berdasarkan syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh mazhab fikih antara lain adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, Jariri, Al-Auza'i, Cakfari, Al-Laiti, dan At-Tauri, dan lain-lainnya. Sedangkan mazhab fikih yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Syafi'i mempunyai banyak murid. Yang paling terkenal adalah Ahmad bin Hambal yang merupakan imam mazhab Hanbali. Syafi'i belajar kepada banyak guru. Guru Imam Syafi'i yang paling terkenal adalah Malik bin Anas atau Imam Malik yang merupakan imam mazhab Maliki. Malik bin Anas berguru kepada Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang merupakan imam mazhab paling awal di antara mazhab-mazhab yang ada di dalam Ahlus Sunnah. Kemudian Imam Abu Hanifah berguru kepada imam dari kelompok Syiah yang bernama Ja'far As-Shadiq. Walaupun Al-Quran memberitahu bahwa seorang muslim itu harus sami'na wa ata'na, yang artinya kami dengar dan kami patuh, tapi prakteknya sang murid tidak patuh kepada ajaran gurunya dan sang murid membuat aturan fikih yang berbeda dengan gurunya. Sebagai bukti adalah cara sholat Abu Hanifah yang berbeda dengan cara sholat gurunya yaitu Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq sholat tidak bersedekap, sedangkan Abu Hanifah tangannya bersedekap di bawah pusar. Di dalam bab doa di dalam sholat pun sangat berbeda. Ada banyak sekali perbedaan. Kemudian Malik bin Anas, imam mazhab Maliki, dia juga berbeda dengan gurunya. Abu Hanifah sholat dengan tangan bersedekap, sedangkan muridnya yaitu Malik bin Anas sholat dengan tangan lurus ke bawah. Dalam bab doa di dalam sholat pun ada banyak sekali perbedaan. Berikutnya adalah Muhammad bin Idris atau imam mazhab Syafi'i. Syafi'i sholat dengan tangan bersedekap di depan pusar. Ini jelas sangat berbeda dengan gurunya yaitu Malik bin Anas yang sholat dengan tangan yang lurus ke bawah. Dalam bab doa di dalam sholat pun sangat berbeda. Ada banyak sekali perbedaan. Kemudian Ahmad bin Hambal, imam mazhab Hambali yang sholat dengan tangan di atas pusar, lurus dengan posisi jantung. Ini pun berbeda dengan gurunya yaitu Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i. Dalam bab doa di dalam sholat pun sangat berbeda. Demikian pula dengan imam-imam mazhab yang lain. Ilmu fikih yang dikembangkan oleh seorang murid selalu berbeda dengan fikih yang diajarkan oleh gurunya. Padahal, fikih adalah syariat yang pokok yang diajarkan oleh Allah melalui utusannya untuk dijalankan oleh umat di dalam ritual keagamaan. Itu baru dalam bab sholat. Dalam bab-bab yang lain pun, antara guru dan murid seringkali ada perbedaan. Sehingga saat ini di zaman ini kita menemui banyak sekali mazhab fikih dengan hukum fikih yang berbeda-beda. Tata cara sholat, wudhu, zakat, puasa, tata cara ibadah haji, hukum perkawinan, khitan, hukum halal haram, dan lain-lain.
Dalam perkara saudara sepersusuan, kita pun melihat banyak sekali perbedaan yang sangat mencolok. Seorang anak yang berusia di bawah 2 tahun yang masih dalam keadaan menyusu kepada ibunya, tapi ibunya tidak bisa menyusui karena air susunya tidak keluar atau ada sebab-sebab yang lain, maka adat istiadat masyarakat Arab saat itu adalah menyusukan anaknya kepada seorang ibu susu yang dibayar. Bayi laki-laki dan bayi perempuan dari orang tua yang berbeda, kelak setelah dewasa, mereka akan menjadi saudara atau muhrim, yaitu jika kedua bayi tersebut menyusu kepada seorang ibu susu yang sama beberapa kali susuan. Syafi'i mengatakan kedua bayi itu menjadi muhrim dan kelak mereka tidak boleh menikah, yaitu setelah mereka menyusu kepada ibu susu yang sama sebanyak 7 kali susuan. Sedangkan gurunya yaitu Malik bin Anas tidak mengatakan 7 kali susuan, tapi 1 kali susuan pun kelak mereka menjadi muhrim atau menjadi saudara satu sama lain, sehingga kelak mereka tidak boleh menikah satu sama lain. Imam mazhab Hanafi yang merupakan imam mazhab paling awal dalam kelompok Ahlussunnah tidak mengatakan 7 kali atau 1 kali, tapi Abu Hanifah mengatakan 3 kali susuan. Dan murid Imam Syafi'i yaitu Ahmad bin Hambal yang merupakan imam mazhab Hambali mengatakan 5 kali susuan. Sedangkan menurut Ja'far As-Shadiq, kedua bayi itu akan menjadi muhrim setelah mereka menyusu kepada ibu susu yang sama sebanyak 15 kali susuan yang mengenyangkan, sehingga susuan itu menyebabkan daging dan darah di dalam tubuh kedua bayi itu. Itu adalah perkara yang sangat penting. Tapi ajaran fikih para imam mazhab itu berbeda-beda satu sama lain walaupun mereka itu adalah guru dan murid. Jadi ajaran Al-Quran mengenai sami'na wa ata'na atau kami dengar dan kami patuh ternyata dipraktekkan dengan tafsir yang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui.